di Tangerang Talk. Episode kali ini Tangerang Talk akan membahas terkait virus corona atau COVID-19. Mulai dari bagaimana virus ini bermutasi hingga ragam vaksinasi. Bersama Kepala Program Studi Sarjana Biologi Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung, Ibu Azania Fibriani. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Ibu Azania atau yang biasa disapa Ibu Nia. Halo, Assalamualaikum Ibu Nia. Waalaikumsalam, Mbak Tika. Apa kabar, Bu? Baik. Ini WFH atau WFO, Bu? WFO. Masih tetap WFO ya, Bu ya? Oke, Bu Nia, kita mau nanya-nanya sedikit nih, Bu, terkait COVID-19 atau virus corona. Sebenarnya apa sih, Bu? Walaupun ini cukup panjang juga perjalanannya, sudah 1,5 tahun virus corona ada di Indonesia, tapi kita kadang-kadang suka bertanya, sebenarnya apa sih virus corona itu? Oke, kalau ditanya virus corona itu apa, mungkin sama seperti virus yang lain ya, Mbak ya. Jadi virus seperti virus flu itu kan juga virus ya. Nah, tapi mungkin perbedaannya adalah jenisnya. Jadi kalau virus corona ini, jadi virus corona itu ada juga yang menyebabkan flu biasa atau seasonal flu. Nah, tapi virus corona yang sekarang ada di pasien COVID-19 itu beda kelompoknya dengan virus corona yang menyebabkan seasonal flu, Mbak. Oke, berarti memang sebenarnya virus corona ini sudah ada juga ya, Bu ya, sebelumnya ya, Bu ya. Cuman ini mereka terus bermutasi gitu ya, Bu ya. Jadi kalau virus itu virus human coronavirus itu memang sudah ada sebelumnya, ya. Cuma perubahannya baru atau yang kita hadapi sekarang itu adalah yang dulu belum ada gitu ya. Jadi yang berbeda dengan yang dulu. Nah, kalau kita lihat virus corona gitu, laju mutasi virus corona dengan virus yang lain sebenarnya kalau kita bandingkan misalnya virus corona human SARS-CoV-2 gitu dengan misalnya virus demam berdarah atau virus influenza gitu ya yang sudah ada lebih dulu di tengah-tengah kita. Itu kalau kita lihat kita bandingkan memang laju mutasi SARS-CoV-2 ini lebih lambat daripada kedua virus yang sudah saya sebutkan tadi gitu ya. Tapi masalahnya virus corona ini ketika dia menimbulkan satu perubahan atau satu variasi itu bisa berdampak pada keseluruhan pasien yang terinfeksi virus tersebut gitu ya sehingga mungkin efeknya lebih terlihat gitu ya meskipun kalau dari segi laju mutasi itu lebih lambat daripada virus yang Virus-virus yang lain. lainnya ya. Oke. Dan kenapa di masing-masing varian tersebut, Bu, punya tingkat infeksi yang berbeda-beda? Ada yang mungkin cepat terkena tapi resikonya lebih rendah kayak gitu, Bu. Tingkat keparahannya lebih rendah gitu. Sebenarnya kalau kita bicara tentang infeksi virus itu tidak terlepas dari inangnya juga yaitu manusia atau human-nya. Jadi respon dari human atau inang itu akan juga mempengaruhi gejala yang ditimbulkan. Ada orang misalnya yang sistem imunnya sangat kuat gitu misalnya gitu ya. Ketika terinfeksi virus corona jenis yang satu itu tidak apa-apa, tapi misalnya pada orang yang lain gitu yang sistem imunnya lebih rentan misalnya dia bisa mengalami gejala yang parah misalnya ketika terinfeksi suatu virus corona. Berarti imun dari tubuh seseorang sangat berpengaruh ya, Bu ya, terkait tingkat infeksinya ya. Dan kadang-kadang kita juga suka ketemu nih, Bu ya, orang yang sudah terinfeksi virus corona, lalu nggak berapa lama kemudian, beberapa bulan kemudian dia terkena lagi, terinfeksi virus corona lagi. Itu kenapa bisa seperti itu, Bu? Oke. Jadi ada dua mungkin juga ya probability-nya. Jadi ketika kita terinfeksi virus corona, mungkin saja nanti di kemudian hari kita juga bisa terkena virus corona yang lain. Nah, mungkin ada dua yang bisa saya jawab gitu. Yang pertama adalah mungkin varian virus yang pertama kali menginfeksi orang tersebut berbeda dengan varian virus yang menginfeksi kedua kali pada orang tersebut. Jadi kan sebenarnya ketika kita terinfeksi suatu virus, sistem imun kita tuh akan mengenal virus tersebut gitu ya. Jadi Ya. mau kapanpun kita akan terkena, dia sistem imun kita sudah kenal sehingga seharusnya kita nggak sakit gitu ya. Tapi masalahnya ketika virus ini berubah gitu, maka perubahan tersebut ada yang masih dikenali oleh sistem imun kita, ada yang mungkin tidak dikenali lagi oleh sistem imun kita. Nah, ketika misalnya perubahan dari materi genetik, perubahan dari virusnya itu agak maksudnya berubah gitu sisi pengenalannya dengan sistem imun kita,
maka memungkinkan kita untuk terinfeksi yang kedua kalinya. Itu yang pertama. Jadi ada dua varian ya Mbak ya, kalau yang probable Ya. yang pertama gitu ya. Yang kedua adalah kemungkinan adalah sistem imun kita sendiri sedang tidak fit gitu ya. Jadi kita masih terkena virus yang sama, tapi masalahnya pada infeksi yang pertama dan kedua, sistem imun kita itu dua-duanya sedang tidak fit gitu. Oke. Tapi untuk tingkat keparahannya sendiri gimana, Bu? Dari yang awal sampai yang terkena yang kedua gitu. Karena kan si tubuh kita sudah mengenali nih virus tersebut gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya kita bicara, tadi kan memang ada dua ya, misalnya anggap saja ada dua varian virus, yang pertama dan yang kedua. Nah, tentu saja pada yang pertama dan yang kedua kita punya kondisi juga yang berbeda ya. Kondisi kita pada saat infeksi pertama dan kondisi kita pada saat infeksi kedua gitu ya. Kalau misalnya pada saat infeksi pertama dan kedua itu kita tidak punya, misalnya tidak ujuk-ujuk punya diabetes atau komorbid yang lain, ya mungkin itu tingkat keparahannya mungkin sama, mungkin ya Mbak ya, kita juga Iya. nggak. Tapi misalnya pada kondisi yang kedua itu ternyata kita punya sesuatu yang lain, penyakit yang lain, misalnya penyakit komorbid atau misalnya penyakit darah tinggi, maka itu akan memperparah gejala yang kedua gitu. Nah, itu sebenarnya sekali lagi benar-benar bergantung pada respon tubuh kita dan bergantung pada virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Oke, berarti balik lagi ya, harus memperkuat imun karena ya apapun virusnya balik lagi ke inangnya, yaitu kita. Iya. Untuk memperkuat imun atau kekebalan kelompok, sekarang pemerintah juga sedang menggalakkan vaksinasi, ya Bu ya. Di Kota Tangerang saja ini sebagai kota yang paling banyak melakukan vaksinasi seprovinsi Banten ya, itu capaian kita. Dan kadang-kadang kita juga suka bertanya, sebenarnya apa sih vaksin itu dalam hal di pandemi saat ini? Oke. Jadi kalau vaksinasi mungkin kita dari dulu juga sudah dari kecil ya sudah Sudah tervaksinasi. familiar ya? Jadi vaksinasi itu kan idenya adalah menyuntikan sesuatu gitu ya dari kuman yang sudah dilemahkan atau bagian kecil dari kumannya gitu ya, yang kita sebut antigen, kemudian disuntikan ke orang yang sehat sehingga nanti orang sehatnya bisa menghasilkan sistem imun. Nah, ketika orang sehat sudah menghasilkan sistem imun itu nanti akan disimpan sebagai memori, gitu ya. Jadi ketika kita sudah kenal, ya kan ada tuh ya di slogan vaksinasi, kenali dulu gitu ya. Ketika sistem imun kita sudah kenal, maka yang kedua dia akan menyimpan memori seperti Mbak Tifa misalnya menyimpan file di komputer. Nah, itu akan disimpan tuh di sistem imun kita kalau kita sudah pernah memiliki sistem imun untuk virus SARS-CoV-2. Ada dua mungkin ya Mbak ya. Ada yang orang sama sekali dia tidak bisa, maksudnya dia setelah divaksinasi dia akan kebal gitu ya. Jadi itu bergantung kondisi orangnya juga gitu ya. Dia tidak akan terinfeksi lagi virus corona, mungkin gitu ya. Tapi ada orang-orang yang ketika dia sudah divaksinasi, dia masih bisa terinfeksi virus corona. Itu kan tergantung respon imun orangnya ketika divaksinasi. Nah, meskipun dia sudah terkena, maksudnya meskipun dia terkena virus corona setelah vaksinasi, biasanya sih ya Mbak ya, orang yang sudah terkena virus setelah vaksinasi biasanya gejalanya lebih ringan daripada orang yang belum divaksin. Biasanya seperti itu sih Mbak. Tapi untuk membuktikannya memang harus ada studi yang komprehensif ya tentang itu. Oke, memang kalau by lapangan biasanya seperti itu ya, yang sudah melaksanakan vaksinasi gejalanya akan lebih rendah daripada yang belum, ya Bu ya. Lalu perbedaan dari macam-macam vaksin tersebut apa Bu? Karena yang kita tahu kan banyak sekali nih vaksin yang digunakan, ya kan, mulai dari Sinovac sampai vaksin-vaksin lainnya. Nah, itu macam-macamnya apa perbedaannya Bu? Jadi kalau vaksin itu bisa dibagi kategorikan menjadi dua lah ya, atau tiga. Nah, pertama itu adalah virus yang inactivated atau kemudian virusnya diinaktivasi gitu. Jadi virus ya. Kemudian nanti ada juga virus yang ada juga vaksin yang namanya attenuated vaksin. Kalau itu artinya virusnya dikultur gitu dipelihara sehingga nanti virus tersebut sudah tidak virulens lagi. Nah, ada juga yang disebut sebagai subunit vaksin. Subunit vaksin ini sekarang berkembang dengan cepat. Ada subunit vaksin yang berupa protein gitu ya. Iya. Ada subunit vaksin yang berupa bisa DNA atau RNA. Oke. Lalu dengan ragam variasi dari vaksin ataupun virusnya sendiri nih Bu ya,
Apakah itu semua efektif digunakan? Vaksin dengan virus yang makin lama makin update terus nih. Kalau vaksin itu sendiri sebenarnya ada dua komponen ya Mbak ya, ada ajuvannya yang namanya, kemudian ada yang namanya baru antigen ya. Jadi ada dua komponen tuh, ada ajuvan, ada antigen. Nah keduanya itu nanti diformulasi membentuk suatu vaksin. Nah, vaksin ini sendiri tentu saja kan dicobakan gitu ya, kan setiap obat atau vaksin itu kan pasti dicobakan untuk melihat apakah ada adverse effect, efek samping atau tidak terhadap pasien yang dicobakan. Nah, berdasarkan misalnya kalau misalnya kita lihat kalau pemakaian Sinovac gitu ya, sejauh ini sih yang studi dilakukan di Unpad ya sejauh ini kan kita belum tahu efek sampingnya apa gitu ya. Sejauh ini kan baik-baik saja ya Mbak ya. Tapi ada beberapa vaksin yang memang sudah diketahui misalnya tidak boleh untuk orang yang mengalami gangguan pada sistem peredaran darah, tidak boleh digunakan pada orang yang mengalami gangguan pada ginjal gitu. Nah, itu memang sebaiknya diikuti saja gitu. Maksudnya ya berarti orang yang memiliki komorbiditas seperti itu ya jangan diberikan vaksin yang tidak bisa digunakan pada orang-orang yang seperti itu. Kalau misalnya divaksinasi dan kita diberikan pertanyaan, biasanya pertanyaannya itu apakah kita punya salah satu gangguan disorder dari penyakit ini gitu ya. Sebaiknya dijawab dengan jujur gitu karena kita juga tidak ingin ada efek samping terhadap orang yang divaksin. Kemudian ya biasanya vaksin itu juga diberikan hati-hati ya, kita kan diukur dulu tekanan darahnya, ditanya dulu punya komorbiditas atau apa. Kalau misalnya dinilai karena yang memberikan vaksin juga para klinisi gitu, para dokter, dinilai misalnya pasiennya tidak layak untuk mendapatkan vaksin karena misalnya riwayat kesehatannya, maka biasanya vaksinnya digagalkan atau dibatalkan gitu ya. Tapi kalau misalnya dilihat pasiennya tersebut memiliki riwayat kesehatan yang baik gitu ya, dan kondisinya pada saat itu juga baik, maka biasanya dilakukan vaksinasi. Jadi tidak semerta-merta orang itu langsung divaksin gitu ya, tapi akan ada pemeriksaan terlebih dahulu. Ketika nanti herd immunity sudah kebentuk nih Bu ya, atau kekebalan komunal sudah terbentuk di Indonesia dengan adanya vaksinasi, berapa persen efektivitasnya kita bisa hidup normal kembali? Mungkin itu yang dikangenin sama kita semua ya Bu ya. Jadi sebenarnya herd immunity itu kan tercapai kalau kita sudah 70% ya. Kalau Indonesia mungkin agak agak jauh ya. Ya katanya Ya, baru berapa juta. ya makanya kita kan terus menerus ikhtiar supaya herd immunity-nya bisa tercapai gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya herd immunity-nya itu sudah tercapai, maksudnya orang yang sudah memiliki kekebalan itu 70% gitu sehingga dia bisa melindungi orang yang belum divaksin atau misalnya yang punya masalah dengan riwayat kesehatan gitu. Itu kemungkinan ya kita bisa hidup ya maksudnya dengan new normal mungkin ya bukan dalam keadaan normal lagi. Jadi memang sudah ada batasan-batasan sehingga nanti kita juga ya bisa kembali ke aktivitas semula gitu ya. Oke, boleh sharing sedikit nih Bu Nia terkait sekarang di SITH ITB ini sedang melakukan proyek apa sih untuk penanganan COVID-19 saat ini? Oke, jadi kalau SITH ITB kebetulan sejak awal pandemi gitu ya kita sudah membantu pemeriksaan COVID-19 baik di Labkes provinsi maupun di Labkesda Kota Bandung sendiri. Gitu. Jadi sampai sekarang masih ongoing tuh kita mendampingi Labkes provinsi dan Labkesda Kota Bandung dalam pemeriksaan COVID. Kemudian juga ada beberapa riset terkait dengan whole genome sequencing gitu ya. Jadi kita juga terlibat ya terutama untuk sampel Jabar dan Bandung Raya gitu ya. Ya. Kita terlibat untuk melakukan sequencing di sana, kemudian menganalisis hasil sequencing tersebut. Kemudian nanti kita diskusikan dengan Dinkes Provinsi atau Satgas Provinsi yang terkait. Kemudian ada juga penelitian yang mengembangkan vaksin. Jadi jadi ada konsorsium vaksin merah putih sebenarnya kan ya dari Iya. Yang sudah kita dengar ya sama-sama ya. dan salah satunya adalah termasuk adalah ITB. Nah, ITB sendiri, dalam ITB sendiri itu ada sekolah farmasi, ada SITH, ada kimia gitu, FMIPA kimia. Di sana dosen-dosennya penelitinya bergabung untuk meneliti tentang vaksin merah putih. Jadi kita juga punya kontribusi di sana gitu. Selain itu mungkin
Kalau di SYTH itu kita juga sudah memproduksi VTM sebenarnya. Viral transfer medium yang bisa digunakan untuk membantu ya. Kan kita tahu kalau misalnya viral transfer medium itu atau VTM itu sangat penting untuk membawa hasil swab pasien gitu. Nah, Iya, ini kan ketergantungannya memang masih tinggi ya dengan luar negeri gitu. Nah, betul, betul, betul. kita coba produksi sendiri juga. Oh ya, Bu Nia mungkin sedikit imbauan atau pesan buat masyarakat nih Bu di tengah pandemi COVID-19 saat ini yang angkanya terus memecahkan rekor. Apa ya Mbak Tifa ya? Yang pertama memang apa ya? Ya memang pandemi ini harus kita hadapi bersama sih ya Bapak Ibu semuanya dan teman-teman semuanya. Dan memang kita harus menjaga protokol kesehatan gitu supaya memang kita bisa terlepas segera dari pandemi ini. Jadi setiap orang harus sadar menjaga dirinya masing-masing lah ya. Dengan menjaga diri masing-masing sebenarnya sudah berkontribusi nih untuk apa ya mengurangi apa ya angka pandemi ini di Indonesia gitu ya. Ya, selain itu kita juga ya berdoa supaya kita cepat terlepas dari pandemi ini dan tidak lupa kita juga harus tetap positive thinking kali ya Mbak ya. Betul, betul, betul. Itu hal yang utama untuk menjaga imun tubuh ya. Iya betul, karena kalau misalnya mau varian apapun gitu yang ada di dunia ini, ketika misalnya kita sudah menjaga protokol kesehatan, kita punya sistem imun yang baik gitu ya, ya insya Allah kita juga akan terhindar dari misalnya gejala yang parah atau tingkat keparahan yang tidak diinginkan. Terima kasih banyak Bu Nia, sekali lagi terima kasih udah mau ngobrol-ngobrol di Tangerang Talk, ya udah mau join di Zoom kita. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Dan buat kalian jangan lupa untuk saksikan terus Tangerang Talk setiap hari Rabu jam 7:30 malam hanya di YouTube channel Kota Tangerang. Sampai jumpa.